Halo geng, bertemu lagi dengan saya Mr. Yan Boltok. Oke geng, nah kali ini kita akan membahas soal-soal KSN ya, tingkat kota dari tahun 2018 sampai tahun 2020 ya, khususnya untuk bidang ekonomi ya cuy. Nah untuk materi konsep dasar ilmu ekonomi, semoga ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman yang sedang persiapan di dalam KSN kota nanti yang akan dilaksanakan di bulan Mei ya, rencananya tahun 2022 ya. Semoga ini membantu dan ini masih lanjutan dari video-video yang sebelumnya geng ya. Nah kamu bisa kepoin di video sebelumnya sudah ada beberapa materi mengenai pembahasan soal-soal ekonomi di tingkat kota ya. Oke, nah mari kita mulai ya geng. Nah soal yang pertama dari soal KSN tingkat kota tahun 2018 ya. Nomor 1, pernyataan berikut yang termasuk sebagai pernyataan normatif adalah, nah ini gampang geng ya, jadi sebelumnya kalian harus tahu dulu apa itu pernyataan normatif dan apa itu pernyataan positif. Nah pernyataan normatif ini berbicara mengenai kebijakan yang optimal ya, yang diambil oleh pemerintah untuk kegiatan-kegiatan ekonomi ya. Sementara pernyataan positif ini lebih berbicara mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Nah ini dia geng ya. Pernyataan normatif berkaitan dengan kriteria kebijakan yang optimal, sementara pernyataan positif menggambarkan fakta-fakta dari kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Nah sekarang mari kita lihat cuy, mana yang termasuk ke dalam pernyataan normatif ya. Penetapan kenaikan upah minimum provinsi memberatkan pengusaha karena biaya produksi yang tinggi dapat mengurangi laba perusahaan. Yes, that's right, ini fakta geng, fakta lapangan ini geng. Berarti ini bukan jawaban, ya kan? Yang B, seorang pengusaha menggunakan sumber daya ekonomi secara efisien sehingga mampu menghasilkan produk barang dan jasa bernilai jual rendah. Artinya begini maksudnya geng. Jadi kalau seorang pengusaha itu bisa mengefisiensikan faktor produksi yang ada, maka dia bisa menjual produk itu dengan harga yang lebih murah. Itu maksudnya ya. Ya ini juga fakta lapangan geng. Ya. Kemudian yang C, penerapan teknologi dalam bidang pertanian mampu meningkatkan hasil produksi. That's right. Apalagi zaman sekarang, itu pakai teknologi cuy ya, karena teknologi itu lebih mempermudah dan mempercepat kegiatan produksi dengan hasil yang lebih baik lagi bahkan. Ya kan, ini fakta positif. Ya. Yang D, pemerintah harus mengupayakan peningkatan pendapatan agar kesejahteraan dan pemerataan pendapatan dinikmati seluruh masyarakat. Nah, pemerintah harus mengupayakan, ini kan masih kebijakan cuy. Ya kan? Masih harapan ini kan gitu dia. Oke, maka ini pernyataan normatif cuy, yang D ini cuy. Nah, kalau yang E, curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan petani gagal panen. Yes, hujan tinggi bisa gagal panen cuy, banjir gagal panen, longsor gagal panen. Itu pernyataan positif. Maka jawaban yang benar itu adalah D. Wow, mudah banget, ya kan? Oke, mari kita lanjut. Nah, soal yang berikutnya adalah Microeconomics studies such topic as ya, as atau as ya, as, oke. Nah geng, ini perlu kalian pahami ya. Jadi buat teman-teman yang persiapan KSN, itu kalian harus benar-benar memahami yang namanya bahasa Inggris, terutama bahasa Inggris di bidang ekonomi cuy. Sangat penting sekali cuy. Jadi jangan sampai kendala kita di bahasa Inggris membuat kita jadi terhambat untuk meraih prestasi di KSN nanti. Nah itu dia cuy. Nah oke. Ini saya buat di Google Translate cuy. Ilmu ekonomi mikro mempelajari topik seperti ini. Nah, padahal gampang kali kan cuy. Dia berbicara masalah ekonomi mikro. Aduh, mudah banget ya kan. Nah, kalau ekonomi mikro itu berbicara dia masalah tentang individu cuy, perusahaan, harga-harga barang di daerah kan gitu, atau harga-harga barang di suatu daerah. Nah, bukan keseluruhan. Kalau ekonomi makro dia agregat kan gitu kan, permintaan agregat, pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi, inflasi, pengangguran. Nah, ya kan itu dia. Nah, gampang kan? Jadi jangan sampai bahasa Inggris menghambat kita untuk meraih prestasi, ya kan? Ayo asal bahasa Inggrisnya lagi, cuy. Mumpung kalian masih muda, cuy. Nah, harus semangat, ya. Harus dilatih terus. Nah, mikroekonomi, cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Itu mikroekonomi. Kalau makroekonomi, inflasi, pengangguran, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, permintaan agregat. Nah, itu makroekonomi cuy. Maka jawabannya ini apa cuy? Iya, jawabannya ini kalau kita lihat adalah iya, B, kekuatan yang mempengaruhi harga pakaian. Itu adalah mikroekonomi cuy. Mudah banget, ya kan? Nah, kita lanjut ya. Soal yang berikutnya. Soal nomor 3, opportunity cost is best defined as, oke. Nah, geng, ini soal bahasa Inggris lagi, geng. Padahal ini gampang kali, biaya peluang cuy. Apa itu biaya peluang? Biaya peluang itu adalah biaya pengorbanan yang kita lakukan untuk memperoleh alternatif yang lain yang lebih baik menurut kita.
Nah, itu biaya peluang, cuy. Nah, biaya peluang atau opportunity cost adalah nilai pengorbanan karena memilih sebuah tindakan yang dianggap terbaik dari beberapa pilihan yang mungkin terjadi. Nah, berarti kalau kita lihat jumlah utang yang jumlah utang yang Anda ambil dengan membuat salah. Tidak, yang A tidak. Yang B, manfaat yang Anda peroleh dengan membuat keputusan. Bukan manfaat, salah. Kemudian yang C, harga yang Anda bayar untuk membeli sesuatu. Tidak. Yang D, jumlah sumber daya yang digunakan untuk no. Yang E, alternatif terbaik yang ditolak Anda. Ini pakai bahasa Google Translate cuy, jangan kau ketawain cuy. Oke. Artinya alternatif terbaik yang ditolak Anda menyerah saat membuat keputusan. Oke. Alternatif terbaik yang kita pilih gitu dia maksudnya saat membuat keputusan. Itu dia. Ya, jawabannya itu E, alternatif karena dia peluang ya. Alternatif terbaik ya. Saat kita tidak memilih suatu hal atau menolak hal yang lain saat membuat keputusan. Jawabannya adalah E. Wow, mudah banget. Ya, ini Google Translate cuy. Yang kau ketawain cuy. Kita lanjut. Oke. Nah, soal berikutnya masih soal tahun 2018, nomor 4. Nah, bahasa Inggris lagi cuy. Point of the production possibility frontier are. Wow, ini gampang cuy. Ini PPC. Kurva batas kemungkinan produksi. Nah, gampang kali nih geng. Ini begini logikanya geng. Jadi kalau berbicara masalah PPC, kamu punya tanah 1 hektar, kamu dalam tanah itu kamu mau tanam jagung dan tanam padi. Nah, apabila kamu ingin memperbanyak hasil produk dari padi, berarti kamu harus kurangi jagungnya. Nah, itu dia. Artinya bagaimana kita mengefisiensikan faktor produksi yang ada, yaitu apa? Tanah yang ada. 1 hektar cuman. Bagaimana kita mengefisiensikannya ini? Nah, itu dia kalau PPC cuy. Gampang sekali cuy kalau PPC. Nah, kurva kemungkinan produksi mewakili jumlah maksimum kombinasi output yang dapat kita hasilkan dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Gampang kan cuy? Nah, ini kurvanya cuy. Jadi kalau titik-titik yang berada di sepanjang kurva PPC ini, nah kurva PPC yang ini cuy, yang orange ini, garis orange ini. Nah, titik A, B, dan C inilah yang menggambarkan tingkat efisiensi. Artinya kalau ingin memproduksi 6 produk A, maka harus 800 produk B. Apabila kita ingin menambah produk B 800, maka kita harus kurangkan apabila kita ingin menambah produk A, maka kita harus kurangkan produk B. Sebaliknya, apabila kita juga ingin menambah produk A, kita harus kurangkan produk B. Nah, ini dia. Jadi A, B, dan C ini adalah titik efisien PPC-nya yang berada di sepanjang garis PPC itu menyatakan tingkat efisiensi. Nah, sementara yang Z ini nggak efisien. Kenapa? Karena sumber daya yang ada tidak dimanfaatkan secara optimal. Yang X sudah di luar kemampuan dia berproduksi. Itu yang X. Nah, makanya jawabannya ini berbicara mengenai efisiensi, yaitu B. Wow, mudah banget. Ya kan? Nah, oke. Sekarang mari kita lanjut. Nah, soal yang selanjutnya adalah soal KSN tahun 2018. Ya, pernyataan tersebut yang termasuk dalam masalah ekonomi modern yang dihadapi Natalie adalah, nah sebelum ke ekonomi modern, jadi ada awalnya masalah ekonomi klasik cuy. Ya, itu berbicara mengenai masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Nah, ini masalah pokok ekonomi klasik. Lalu semakin berkembanglah pengetahuan orang akan perekonomian, akan kegiatan jual beli, muncullah masalah ekonomi modern. Ya, yaitu yang pertama berbicara mengenai apa yang akan diproduksi atau what, kemudian bagaimana memproduksinya atau how, kemudian untuk siapa kita produksi atau for whom. Nah, inilah masalah pokok ekonomi modern. Nah, sekarang kita lihat dari poin 1 sampai poin 5. Yang pertama, kesulitan menentukan varian capcek yang akan diproduksinya. Yes, berarti apa yang akan diproduksi? Capcek yang bagaimana itu maksudnya? Apa yang mau diproduksi? Berarti nomor 1 itu iya, ekonomi modern. Nomor 2, mengapa Natalie yang ingin memproduksi cupcake? Nah, ini bukan masalah ekonomi modern yang nomor 2 cuy. Mengapa? Nggak ada mengapa cuy. Yang ketiga, distribusi cupcake yang masih mengalami kesulitan. No, ini juga bukan masalah ekonomi modern, distribusi itu ekonomi klasik cuy. Kemudian yang keempat, menentukan cara atau teknik untuk memproduksi cupcake yang lebih efisien. Artinya bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja. Oh my god. Wow.
Oke, tebak lagu. Missing lirik, ya kan? Judika, bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Oke. Nah, nomor 4 itu adalah how, bagaimana memproduksinya agar lebih efisien. Nah, kemudian yang kelima, memilih sasaran konsumen yang akan mengkonsumsi cupcake yang diproduksinya berdasarkan pernyataan. Oke, maka yang nomor 5 menjawab masalah ekonomi modern for whom, untuk siapa? Maka jawabannya adalah 1, 4, dan 5. Jawabannya C. Wow, mudah banget. Kan? Oke, geng. Mari kita lanjut. Biar nggak apa kali kalian, ya kan? Nah, ini soal KSNK tahun 2019. Ini gampang, geng. Ya, kelancaran berlalu lintas di Jakarta merupakan suatu hal yang bernilai mahal dan sulit kita rasakan. Aduh, nggak tahu pula. Aku bukan orang Jakarta pula, ya kan? Tapi katanya begitu, ya. Kemacetan berdampak negatif terhadap produktivitas dan tingginya biaya produksi. Beragam upaya dilakukan pemerintah untuk mengurai kemacetan, antara lain adalah dengan memberlakukan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi, dengan menerapkan sistem ganjil genap dan sistem 3-in-1, serta membangun MRT dan LRT. Dampak positif yang diharapkan dari kebijakan tersebut adalah, ya gampang ya kan, ini sebenarnya tinggal lihat jawabannya, dapat jawabannya, nggak usah lagi berpikir-pikir keras, ya kan. Nah, kalau kita lihat di sini, MRT dan LRT adalah transportasi publik, sehingga jelas ya, secara tidak langsung dengan adanya pembangunan MRT dan LRT tersebut akan berkurangnya penggunaan mobil pribadi karena masyarakat beralih ke moda transportasi publik, akan mengurai yang namanya kemacetan juga, cuy. Berarti jawabannya adalah B. Wow, mudah banget, ya kan? Oke, mari kita lanjut. Nah, yang berikutnya adalah soal KSNK tahun 2019. Nah, bahasa Inggris lagi, geng. Tapi gampang ini, geng, ya. Ini pakai Google Translate, yang kau ketawa ya. Oke. Aji menjual rumahnya seharga 500 juta. Yang dibelinya setahun yang lalu seharga 500 juta. Dia beli 500 juta, tahun lalu dijualnya sekarang 500 juta. Kira-kira begitu dia. Dia berkata, setidaknya saya tidak kehilangan uang saya loh untuk investasi keuangan saya. Nah, terus temannya berkata, ya kan? Teman ekonomnya, ya kan? Dia berkata, sebenarnya kamu itu atau Aji atau dia itu memang kehilangan uang karena dia harusnya bisa menerima setidaknya 5% pengembalian dari 500 juta jika kamu atau Aji membeli sertifikat deposito bank dan bukan membeli rumah, cuy. Nah, analisis ekonom dalam hal ini menggabungkan gagasan. Nah, ini kan berarti berbicara peluang, cuy. Berarti biaya peluang, cuy, opportunity cost, ya kan? Nah, biaya peluang itu adalah nilai pengorbanan karena memilih sebuah tindakan yang dianggap terbaik dari beberapa pilihan yang mungkin. Maka jawabannya udah pasti C. Mudah banget, ya kan? Gampang, cuy. Mari kita lanjut, oke? Kencang ya. Ya, ini masih gampang, masih ringan ini, masih ringan, slow kalian, ya kan? Nah, bahasa Inggris lagi, cuy. Which of the following is positive economic statement? Nah, ini pernyataan positif kayak tadi soal tahun 2018 tadi. Yang tadi 18 kan normatif, yang 19 positif. Nah, apa pernyataan positif? Nah, gampang, geng. Nah, mari kita lihat. Nah, pernyataan normatif berkaitan dengan kriteria kebijakan yang optimal. Pernyataan positif itu adalah menggambarkan fakta-fakta yang terjadi dalam kegiatan ekonomi. Nah, sekarang mari kita lihat pilihannya, ya kan? Yang mana yang fakta, yang mana yang berupa kebijakan? Yang A, jika pemerintah menaikkan pajak bensin, harga yang dibayarkan masyarakat untuk bensin akan naik. Ya, ini fakta, cuy, bener. Kalau pemerintah menaikkan harga bensin, maka harga yang dibayar masyarakat juga akan naik. Ya benar, nggak mungkin harganya lebih turun, cuy, ya kan? Nah, B, yang A benar ya, positif yang A. Maksudnya pernyataan ekonomi positif. Yang B, pemerintah tidak boleh membiarkan harga BBM naik karena akan merugikan masyarakat miskin. Artinya sudah naik harganya kan gitu kan? Berarti yang B tidak. Pemerintah harus membiarkan harga bensin naik karena ini akan membantu pensiun yang memiliki saham di perusahaan minyak. Oh, kok egois sekali yang C ini, ya kan? Ngeri kali, cuy. Jangan lagi gitu, cuy. Kayak kami yang apa ini kayak mana yang miskin-miskin ini, ya kan? Miris sekali yang bacanya gini, membantu pensiun yang memiliki saham di perusahaan minyak. Aduh, terus kami nggak punya saham, kayak mau diapain, cuy? Kan? D, seharusnya pemerintah tidak mengendalikan harga bensin karena harganya harus ditentukan oleh pasar bebas. Ini normatif. Kemudian yang E, pemerintah menaikkan harga bensin, nggak ngerti normatif atau positif ya. Pemerintah menaikkan harga bensin, kayaknya belum selesai kalimatnya, kan? Nah, maka jawabannya itu adalah A. Wow, mudah banget, ya kan? Nah, kita lanjut, cuy. Oke, tetap santai, cuy, tetap tenang, ya kan? Nah, ini masalah ekonomi modern lagi, cuy. Gampang kali. Penyelenggaraan Asian Games 2018 di Indonesia. Penyelenggaraan Asian Games di
Ulangin ya cuy. Penyelenggaraan Asian Games 2018 di Indonesia ternyata memberi dampak positif bagi usaha Bapak Arnold. Sejak ia memutuskan untuk menghentikan produksi pembuatan seragam sekolah dan beralih memproduksi kaos serta pernak-pernik bertema Asian Games, orderannya terus berdatangan cuy. Keputusan Bapak Arnold dalam memproduksi menjawab permasalahan ekonomi yang dihadapinya, yaitu, nah tadi ada 3 masalah ekonomi modern. Apa, bagaimana, untuk siapa, ya kan? Nah di sini kalau kita lihat dia beralih cuy dari membuat seragam sekolah menjadi membuat pernak-pernik untuk kegiatan Asian Games. Berarti kan sudah menjawab yang namanya masalah ekonomi modern. What to produce? Apa yang akan diproduksi? Jawabannya adalah A. Wow, mudah banget, ya kan? Nah, mari kita lanjut cuy. Oke. Nah, soal yang berikutnya cuy. Ya kan? Nah, KSNK tahun 2019 cuy. Nah, ini pun gampang cuy. Kalau kita lihat di sini ada RTK, ada RTP, ada input, ada output. Nah, apa itu input, apa itu output? Nah, input ini adalah pasar faktor-faktor produksi yang menghasilkan sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan. Itulah pasar input yang berada pada RTK, rumah tangga konsumen. Makanya penawaran akan faktor-faktor produksi bersumber dari RTK. Permintaan akan faktor-faktor produksi bersumber dari RTP. Nah, sementara ini ada pasar output, ya kan? Nah, pasar output itu adalah pasar yang menghasilkan barang dan jasa. Makanya penawaran akan barang dan jasa bersumber dari RTP. Permintaan akan barang dan jasa bersumber dari RTK. Nah, berarti kalau kita lihat yang A, RTK menyerahkan faktor produksi yang dimilikinya kepada RTP. Berarti ini nomor 1 cuy. Nah, nomor 1 itu yang A. Yang B, RTK menerima arus uang karena menyerahkan faktor produksi yang dimilikinya. RTK menerima arus uang, berarti yang nomor 2 cuy. Artinya tadi kan nomor 1 dikirim faktor produksi, maka RTP membalas jasa ataupun memberikan uang kepada RTK. Maka yang B nomor 2. RTP mengelola faktor produksi yang diterimanya dari RTK untuk dijadikan barang dan jasa. Ini nomor 3. Ya, jelas nomor 3 untuk dikelola. Nah, tetapi geng, kalau ada di sini pemerintah, maka nanti itu beda lagi konteksnya. Bisa jadi pajak. Jadi ada yang namanya pelaku ekonomi 4 sektor, yaitu ada RTK, RTP, pemerintah, dan sektor luar negeri. Itu dia. Oke, kita lanjut yang D. RTP menjual barang dan jasa yang diproduksinya kepada RTK. RTP menjual barang dan jasa, berarti ini nomor 5 cuy. Nah, nomor 5, berarti jawabannya D, ya kan? Nah, nomor 5 ini menjual barang dan jasa, karena di sini adalah faktor-faktor produksi, ya kan? Contoh, dikirimlah kayu, diolah di sini, jadilah meja, jadilah kursi, jadilah lemari, dijual lagi kepada RTK. Nah, maka RTK di sini membeli, nomor 4 ini membeli. RTK membeli barang dan jasa dari RTP, ya, atau RTP menerima arus uang atas penjualan barang dan jasa. Maka yang E ini adalah nomor 4. Nah, maka jawabannya adalah D. Wow, mudah banget, ya kan? Nah, kita lanjut, geng. Yang selanjutnya adalah soal KSNK tahun 2020. Wow, ini mudah, gampang sekali, mudah banget. Nah, cara memenuhi kebutuhan Fitra apabila ia memiliki dana sebesar Rp150.000 adalah, nah kalau kita lihat di sini, Fitra memiliki beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi ya. Membeli buku mata pelajaran ekonomi kelas 10 seharga Rp55.000, membeli seragam sekolah abu-abu seharga Rp95.000, memperbaiki handphone Rp75.000, membeli tas baru Rp85.000, tas lama masih layak pakai. Nah, berarti ini berbicara mengenai skala prioritas, geng. Kalau kamu seorang peserta didik ya, atau pelajar, mana yang paling kamu utamakan kalau kamu hanya punya uang Rp150.000, ya kan? Nah, kalau kamu suka main TikTok, pasti handphone kamu utamakan, cuy, ya kan? Tapi kalau kamu ini anak Olimpiade KSN, ya kan, pasti kamu utamakan adalah membeli buku mata pelajaran ekonomi, ya kan? Kemudian membeli seragam sekolah, ya kan? Kemudian tas yang lama aja lah dipakai, kan gitu dia. Karena tas yang lama masih bisa pakai kok. Untuk perbaiki handphone nantilah kalau sudah lulus KSN, dapat sertifikat, masuk perguruan tinggi, dapat beasiswa, baru beli handphone sama beasiswanya, kan gitu dia, ya kan? Nah, itu dia cuy, harusnya begitu cuy. Walaupun pada kenyataannya, oke, maka jawabannya adalah A. Wow, mudah banget, ya kan? Nah, kita lanjut lagi cuy. Soal yang berikutnya adalah soal nomor 20 cuy. Wow, masalah pokok ekonomi modern cuy, ya kan? Nah, ini dia tadi kan. Nah,
Daerah Jepara terkenal sebagai daerah penghasil ukiran berbagai perlengkapan rumah tangga, bahkan sudah menembus pasar internasional. Di sisi lain, menghasilkan banyak limbah kayu dari kegiatan tersebut. Artinya ada limbahnya cuy, pabrik tersebut cuy. Nah, Pak Joko memanfaatkan limbah tersebut sebagai bahan pembuatan kerajinan replika. Kegiatan yang dilakukan oleh Pak Joko nih cuy ya, bukan Jokowi ya, merupakan pemecahan masalah pokok ekonomi modern adalah gampang kan cuy. Limbah itu dibuatnya jadi kerjaan replika. Berarti dia menjawab masalah apa yang diproduksi. Itu yang dia jawab di masalah ini cuy. Nah, maka jawabannya itu adalah A. Wow, mudah banget, ya kan? Nah, mari kita lanjut cuy. Ya kan? Nah, ini bahasa Inggris lagi cuy. Kita bahasa Indonesia kan. Tujuan dari grafik kemungkinan produksi. Nah, ini PPC lagi cuy. Ya, kurva batas kemungkinan produksi. Ingat, PPC itu berbicara masalah efisiensi, bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menghasilkan produk atau barang dan jasa secara optimal atau maksimal. Nah, itu dia cuy. Maka kalau kita lihat di sini jawabannya itu adalah A. Memungkinkan suatu negara untuk memobilisasi tidak. B. Menjaga perekonomian agar tidak memiliki pekerja yang tidak. C. Membuat penggunaan sumber daya yang paling murah, bukan paling murah, tapi bagaimana memaksimalkan sumber daya yang ada untuk menghasilkan produk yang maksimal. D. Memungkinkan untuk meningkatkan input ekonomi. Tidak cuy, inputnya udah terbatas, udah segitu aja inputnya. Sekarang bagaimana menggunakan input ini untuk memaksimalkan produksi. Yang E. Tunjukkan cara alternatif untuk menggunakan sumber daya. Iya, bagaimana menggunakan alternatif yang baik secara efisien sehingga menghasilkan produk yang maksimal. Jawabannya itu adalah E, karena berbicara masalah efisiensi. Mudah banget, ya kan? Nah, yang selanjutnya. Nah, ini juga berbicara masalah ekonomi modern, cuy. Tren masyarakat Indonesia dalam menikmati kopi, terutama di kalangan muda, menarik perhatian Davido sebagai seorang pengusaha. Ia melihat tren ini sebagai suatu peluang bisnis yang menjanjikan. Ia membidik pasar kalangan muda dengan membuka coffee shop. Desain interior dan eksterior yang dinamis, ruangan yang santai dan dilengkapi dengan sarana wifi. Ya kan? Keputusan bisnis yang dilakukan oleh Davido menjawab permasalahan ekonomi modern, yaitu wow, mudah banget, ya kan? Nah, itu dia cuy, yaitu apa? Nah, yaitu kita lihat si Davido ini muncul pemikirannya untuk membuka coffee shop karena apa? Karena tadi katanya kalangan muda menarik perhatiannya sebagai pengusaha karena kalangan muda suka nongkrong, suka ngopi cuy. Ya kan? Berarti menjawab masalah ekonomi for whom. Untuk siapa cuy? Untuk siapa? Itu soal di sini, menjawab masalah for whom. Untuk siapa dia produksi? Makanya dia buka usaha karena menjawab for whom tadi. Maka jawabannya itu adalah D. Mudah banget, ya kan? Nah, itu dia cuy. Oke. Nah, kita lanjut cuy, soal KSN 2020 masih ya, KSNK. Nah, ini bahasa Inggris cuy. At equilibrium, the slope of the indifference curve is. Nah, ada keseimbangan, ada indifference curve. Nah, indifference curve itu berbicara masalah keseimbangan konsumen. Indifference curve dan budget line curve. Udah mulai dapat gambarannya. Nah, indifference curve itu adalah kepuasan yang sama ketika mengkonsumsi dua jenis barang. Makanya ada barang X dan barang Y di sini. Ini indifference curve yang IC. Nah, kepuasan yang sama ketika mengkonsumsi dua jenis barang. Nah, ingat, indifference curve ini tidak akan pernah berpotongan. Arusnya dari kiri atas ke kanan bawah, cembung ke titik origin. Nah, itu indifference curve. Nah, sementara budget line curve ini adalah anggaran yang sama untuk mengkonsumsi dua jenis barang, cuy. Nah, itulah budget line curve. Nah, itu dia cuy. Itu budget line curve kan? Mudah banget, ya kan? Nah, itu dia cuy. Oke? Maka persinggungan antara budget line curve dan indifference curve itu disebut dengan keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen adalah persinggungan antara indifference curve dan budget line curve. Gitu dia cuy. Nah, bedakan dengan keseimbangan pasar. Perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran, karena permintaan dan penawaran itu munculnya di pasar. Ada lagi nanti keseimbangan produksi, perpotongan antara kurva isoquant dan isocost. Nah, harus bisa bedakan cuy. Berarti ini jawabannya adalah
pada keseimbangan, kemiringan kurva indifference adalah harus sama kemiringannya dengan kemiringan garis anggara atau budget line curve. Karena mereka bersinggungan ketika terjadi keseimbangan. Itu dia cuy, maka jawabannya adalah E. Wow, mudah banget, ya kan? Nah, itu dia cuy, gampang kan? Oke, mari kita lanjut. Nah, yang selanjutnya soal nomor terakhir nih, nomor 7 soal KSNK tahun 2020. Ini gampang cuy. Nah, kalau kita lihat soalnya, Pak Joko memiliki sawah seluas 1 hektar. Untuk meningkatkan produktivitasnya, ia berusaha menambah jumlah tenaga kerja dengan harapan hasil padinya akan meningkat. Data tenaga kerja dan produktivitasnya seperti ini cuy, pekerja, produk total. Udah dapat gambarannya, kira-kira apa yang ditanya? Ya kan? Iya, hukum produk marginal atau law of diminishing return, hukum tambahan hasil yang semakin lama semakin menurun. Ya, apabila faktor produksi terus ditambah, hasil produk akan meningkat sampai titik tertentu. Namun kemudian pertambahan itu semakin menurun. Itulah yang disebut dengan the law of diminishing return atau law of diminishing return. Ini gampang cuy. Kamu tinggal hitung saja nilai tambahnya atau marginal produknya cuy. Ya, kamu hitung marginal produknya. Jadi ketika kita menambah tenaga kerja, memang awalnya akan meningkat total produk kita, tapi lama-lama kita tambah terus akan semakin menurun total produk kita cuy. Itu dia maksudnya. Nah, 0 masih 0, tambah 1 menghasilkan 5, ya kan? Berarti sini terjadi peningkatan MP-nya 5, marginal produknya. Kemudian naik lagi 2, maka dari sini kemari bertambah sekitar 5,5 ya. Nah, 5,5. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, dari 10 ke 17 ya kan? 10,5 ya kan? Ke 17 ini naik 6,5. Masih naik ya? Nah, masih meningkat MP-nya, marginal produknya. Nah, kemudian dari 17 ke 21 sudah menurun jadi 4 dia. Nah, terjadi penurunan sebesar 2,5 MP-nya. MP-nya turun 2,5. Nah, sehingga cuy, law of diminishing return itu terjadi ketika tenaga kerjanya 4. Nah, itu dia cuy. Jawabannya itu adalah D. Wow, mudah banget, ya kan? Nah, itu dia cuy. Oke? Nah, sekarang geng, udah selesai. Terima kasih ya. Di subscribe, di like, dan di komen cuy, ya kan, biar cepat naiknya cuy. Oke, terima kasih, good luck buat kalian yang sedang persiapan KSN 2022. Stay tuned, go close the door, bye bye.